Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah beserta dengan doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang akan kita bahas yaitu yang bagian A, faktor iklim, bagian B, faktor geologi. Faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti pada setengah tahun sekali. Angin ini diberi nama angin muson barat dan angin muson timur. Masing-masing menyebabkan terjadinya curah hujan yang berbeda-beda. Iklim yang mempengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara ASEAN juga dipengaruhi iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisis suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan daratan. B. Faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah, bebatuan, penyusunan bumi. Negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi apabila terjadi di bawah laut, mempengaruhi pergerakan gelombang laut. Gelombang bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. B. Faktor geologi. Beberapa negara ASEAN pernah mengalami kejadian gempa bumi yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Maka dari itu, negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara tetangga melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan maupun donasi uang. Yang bagian C, faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa bahan tambang, kecuali Singapura. Namun, Singapura menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan. Sumber daya laut merupakan contoh sumber daya alam lain yang dimiliki hampir semua negara-negara ASEAN. Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara lain. Hasil hutan dari Indonesia diekspor ke negara industri yaitu Singapura. Hasil ekspor ini juga dapat menambah devisa daripada negara. Negara ASEAN yang terletak di utara adalah Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Thailand, Filipina. Negara ASEAN yang terletak di barat daya adalah Indonesia. Negara yang tidak termasuk beriklim tropis adalah Myanmar. Alasan mengapa banyak negara di kawasan Asia Tenggara beriklim tropis karena sebagian besar negara di Asia berada di garis khatulistiwa. Oke, sampai di sini materi kita. Sebagai tugas kamu, coba perhatikan buku IPS halaman 61. Di situ ada kegiatan 5. Pasangkan nama gunung dengan negara tempat gunung tersebut berada. Nah, contohnya, yang nomor 1, Dindaurazi. Itu nama gunung di negara mana? Indonesia kah? Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Jadi nama gunung ini kamu cocokkan dengan nama negaranya. Baiklah Ibu, sampai di sini materi kita hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu berharap kamu mengulangi materi pelajaran yang sudah lewat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.